Pengakuan mengejutkan pembunuh bos sembako ke istri, bawa 84 juta rupiah hasil bobol toko. Pelaku pembunuhan bos sembako di Bekasi, mengaku ke sang istri membawa uang 84 juta rupiah hasil dari membobol toko sembako tempatnya bekerja. Adapun uang tersebut digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-harinya serta membiayai pendidikan adiknya. Diketahui, terjadi insiden penemuan jasad Ko Alex tepatnya di Jalan Jatimakmur, Pertigaan Bojong, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu, 31 Mei 2025. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan tersangka Andreas alias As menghabisi nyawa korban Alex alias CLS, bos tempat pelaku bekerja. Kepada penyidik, tersangka mengaku tersulut emosi perkataan korban. Tersangka mendorong korban namun korban membalas dengan memukul pipi tersangka kemudian keduanya beradu pukulan serta tendangan hingga membuat korban terjatuh, ucap Wira saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Juni 2025. Karena masih emosi tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di dalam toko dan melemparkannya ke arah kepala korban. Setelah itu korban kembali berdiri sambil memegang kepalanya dan berjalan mundur hingga dekat dengan kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil dus berisi air mineral dan melemparkannya ke arah kepala korban hingga membuat korban terjatuh di dalam kamar mandi, tambahnya. Tersangka kembali mengambil dus berisi air mineral dan melemparkannya ke arah kaki, dada dan kepala korban hingga membentur kloset kamar mandi. Kloset tersebut pecah, hingga membuat korban berdarah-darah, paparnya. Menurutnya, pelaku melakukan perbuatannya karena sedang membutuhkan biaya untuk membayar utang dan kebutuhan keluarga. Tersangka mengambil uang milik korban yang berada di toko kurang lebih sebesar Rp84.654. 000 di salah satu kamar toko dan laci meja tempat jualan, 2 buah handphone Redmi warna hitam di meja tempat jualan yang biasa digunakan untuk operasional toko dan 1 unit motor, paparnya. Lebih lanjut, saat polisi mengamankan tersangka di sebuah hotel kawasan Serpong Tangerang Selatan hanya tersisa uang tunai Rp67 juta. Kombes Wira mengatakan selisih uang sekitar Rp20 juta sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan. Uang hasil curian sebagian digunakan membiayai pendidikan adik, membeli handphone dan membeli tiket pesawat ke Batam bersama keluarga, paparnya. Adapun tersangka menyebut kepada istri bahwa uang yang diperoleh itu hasil membobol toko. Polisi menerapkan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diatur dengan perbuatan pidana dan pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian. Juragan sembako bernama Alex tewas dibunuh karyawannya berinisial As, 22, di ruko tempat usahanya, Jalan Raya Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 31 Mei 2025. Korban ditemukan anaknya yang curiga, karena kondisi ruko tempat usaha orang tuanya dalam kondisi tertutup. Selain itu, korban pun tak bisa dihubungi setelah anaknya beberapa kali melakukan panggilan melalui telepon seluler. Merasa ada yang tidak beres, anak korban membuka pagar toko yang tidak terkunci dan meminta bantuan warga untuk membuka rolling door. Ketika rolling door terbuka didapati korban sudah meninggal dunia dalam kondisi tertumpuk kardus air mineral besar di area kamar mandi. Selain itu, korban pun mengalami luka parah di kepala hingga bersimbah darah. Temuan tersebut pun dilaporkan kepada polisi. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil menangkap pembunuhnya pada Minggu, 1 Juni 2025. Kurang dari 1x24 jam, kami dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos toko sembako, Juragan Sembako, di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, kata Panit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya Ibtu Nurul Farouk Fadilah, Senin, 2 Juni 2025. Pelaku As ditangkap saat sembunyi di kamar hotel kawasan Tangerang Selatan, Banten.